Rekan-rekan sekalian, selamat ketemu kembali pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita akan bicara tentang marketing management, tetapi topik yang akan kita bahas adalah tentang marketing environment. Bagi mereka yang eksis di dunia pemasaran, entah Anda sebagai seorang entrepreneur, entah pemilik perusahaan, atau sebagai managers, director, dan lain sebagainya, analisis tentang marketing environment ini sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh terhadap eksistensi perusahaan Anda. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan marketing environment? Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba memaparkan ada 3 bagian pokok, yaitu saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan marketing environment, kemudian jenis-jenisnya, ya setidaknya ada 2 di sini, ada micro environment, ada macro environment. Terus kemudian yang terakhir nanti saya akan menjelaskan tentang responding to the marketing environment. Nah, rekan-rekan sekalian, mari coba kita lihat. Ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa lingkungan itu sangat luas dan sehari-hari kadang-kadang kita bercerita tentang bagaimana lingkungan itu berpengaruh terhadap eksistensi sebuah bisnis. Nah, kalau kita merujuk kepada teori misalnya, sering dikatakan bahwa marketing environment itu adalah seluruh faktor atau seluruh aktor, seluruh tekanan, seluruh elemen yang sifatnya di luar dari marketing itu sendiri yang berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan ya dalam membangun atau memaintain eksistensi mereka, terutama dalam rangka menjaga hubungan dengan konsumennya. Jadi eksistensi perusahaan itu kan harus menjaga hubungan dengan konsumen, tapi dalam proses menjaga hubungan itu ada faktor lingkungan yang ikut berpengaruh di situ. Nah, apa faktor lingkungan itu? Ya, jadi sangat jelas ya tadi ya saya jelaskan bahwa marketing environment itu apa. Nah, ada 2 setidaknya ya kalau kita bicara tentang marketing environment. Pertama yang kita sebut dengan the company's micro environment. Jadi mikro, terus yang kedua adalah macro environment. Kalau bicara tentang micro environment, yaitu semua aktor yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam rangka apa? Dalam rangka men-serve, melayani konsumennya. Jadi apapun faktor yang sifatnya eksternal yang berpengaruh langsung kepada company atau bisnis itu dalam rangka untuk apa? Menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, kalau makro itu mengacu pada hal-hal yang sifatnya lebih besar lagi. Ya, kadang-kadang orang menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak bisa dikontrol, ekonomi, politik, segala macam, bencana alam, yang tentu saja pasti berpengaruh terhadap eksistensi perusahaan itu sendiri. Nah, keduanya ini berpengaruh kepada apa? Kepada bagaimana perusahaan itu dijalankan. Nah, saya ingin mencoba menjelaskan satu persatu. Nanti Anda bisa lihat bagaimana gambar ini, ya, ada marketing environment, ada yang sifatnya mikro, ada yang sifatnya makro. Nah, mari kita jelaskan satu persatu. Nah, kalau dia terkait dengan micro environment, ya, ada beberapa elemen di sini. Ya, setidaknya ada 6 elemen. Pertama adalah competitors. Jadi competitors kita ini atau pesaing kita ini adalah faktor yang ikut berpengaruh terhadap eksistensi Anda. Ya, di zaman dulu ketika misalnya Anda melaksanakan bisnis Anda sendiri, ya katakanlah misalnya dulu Pertamina ya. Pertamina itu bisnisnya sendiri tuh. Ya, berpengaruh nggak ketika muncul Shell, muncul Petronas, muncul yang lain-lain tuh? Pasti berpengaruh. Kenapa? Karena dia tidak lagi sendiri. Ya. Kenapa? Karena konsumen sekarang sudah punya pilihan. Kalau konsumen tidak punya pilihan, itu artinya apa? Mau tidak mau harus beli, apalagi itu kebutuhan pokok. Tapi begitu company itu punya pesaing, maka dia harus lebih berhati-hati. Contoh yang lain yang sering saya contohkan adalah misalnya dulu kalau Anda punya gadget, punya handphone atau punya laptop lah ya, Anda tertulis tuh Intel Inside. Ya, seolah-olah orang mengatakan bukan laptop kalau tidak ada Intelnya. Lama-kelamaan Intel itu sendiri tuh, dia merajai pasar. Tapi eksistensi Intel kemudian di-challenge karena apa? Muncul AMD itu. Ya, AMD muncul sehingga kemudian Intel, wah ini ada pesaing baru. Artinya apa? Ada alternatif oleh konsumen kita untuk beralih kepada produk pesaing dan itu tentu saja berpengaruh terhadap pasar Anda. Ya, bagus kalau misalnya pesaing Anda itu tidak lebih baik dibanding Anda. Tapi kalau dia so-so dengan Anda, dia bisa bersaing, maka itu artinya Anda harus berhati-hati. Dan saya kira ada banyak contoh-contoh yang terjadi. Dulu contoh yang lain misalnya Indomie, eksis luar biasa tuh dengan berbagai macam varian. Tiba-tiba muncul dari kelompok Wings. Namanya mie sedap tuh. Nah, itu berpengaruh betul terhadap eksistensi bisnis yang dikembangkan oleh Indomie. Sehingga kemudian mereka
harus berpikir ulang, menata ulang, memperbaiki bagaimana promosinya, bagaimana pelayanannya, bagaimana distribusinya dan lain sebagainya. Nah, itu contoh bagaimana pentingnya bagaimana peran dari competitors Anda bisa berpengaruh terhadap lingkungan bisnis. Tapi ini masih lingkupnya mikro. Mikro environment berikutnya adalah supplier. Ya. Supplier itu sangat kuat. Kenapa? Supplier itu terkait dengan bahan baku yang Anda punya. Anda tidak bisa membayangkan sebuah perusahaan itu bisa eksis tanpa bahan baku. Ya, dulu orang mengatakan, ini cerita Indomie lagi nih. Mie instan di Indonesia itu tidak akan pernah bisa eksis kalau tidak didukung oleh supplier gandum dari Amerika, dari Australia gitu. Kalau itu tiba-tiba terputus, maka pasti bisnis itu akan kolaps gitu. Bahan bakunya nggak ada. Anda bisa bayangkan. Tiba-tiba minyak misalnya, minyak goreng. Harganya kemudian melambung tinggi. Kenapa? Karena sebagian besar kelapa sawit itu misalnya terserang hama. Ya kan? Atau misalnya tiba-tiba kena banjir, bencana alam, atau mungkin kebakaran dan lain sebagainya. Sehingga supply-nya itu terpengaruh di situ. Nah, ini pasti berpengaruh terhadap bisnis Anda, mau tidak mau. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang disebut dengan intermediaries. Intermediaries itu contohnya distributor. Ya, intermediaries itu adalah menghubungkan Anda perusahaan yang manufacture, yang tadi pabrik kepada customer Anda. Di tengah-tengahnya itu ada yang disebut dengan intermediary atau distributor. Di Indonesia ini luar biasa tuh. Ada ribuan pulau, ada puluhan provinsi. Di pelosok kita itu luar biasa banyak. Anda bisa bayangkan kenapa produk itu yang katakanlah manufacture-nya, pabriknya di Jawa, tapi orang bisa menikmati di Papua, di Kalimantan, di Sumatera. Itu karena ada distributor. Distributor membantu perusahaan supaya produk yang diciptakan, yang dibuat di pabrik, itu bisa sampai kepada konsumennya. Nah sekarang, kalau seandainya distributor itu monggok, nggak mau, apa yang terjadi? Ya, pabrik Anda akan menumpuk di situ barang-barangnya tuh. Tidak bisa dijual, tidak bisa tidak bisa didistribusikan kepada siapa? Kepada konsumen Anda. Betapa pentingnya yang namanya supplier. Kita bisa menikmati produk, barangkali handphone, ya barangkali Apple. Tapi Apple di sini nggak punya, dia punya pabrik, ya kan? Tapi dia punya distributor di Singapura, atau mungkin di Indonesia ada beberapa tuh. Itu yang membantu kita untuk mendapatkan produk itu, ya kan? Kita nggak pernah ketemu misalnya Bon Jovi. Tiba-tiba Bon Jovi jualan produk misalnya, atau CR7 barangkali punya produk. Kita nggak pernah ketemu dengan mereka. Tapi toh produknya bisa kita nikmati di sini. Kenapa? Karena kekuatan distributor. Distributor membantu perusahaan untuk melayani pelanggan. Ya. Berikutnya adalah publics. Publics ini masyarakat umum. Nah, hari-hari ini teman-teman sekalian, Anda cek, Anda punya sosial media itu banjir. Ya, pesan-pesan boykot produk Israel. Coba. Ya, tiba-tiba orang disajikan sebuah keadaan di mana terjadi perang antara Israel dengan Palestina. Ya, seluruh dunia, ya termasuk di Indonesia ini bahkan keluarin fatwa boykot produk Israel. Artinya publik diminta untuk memboikot produk yang dibuat oleh perusahaan. Itu artinya apa? Ya terhambat. Penjualan itu terhambat. Orang tidak beli lagi gitu. Orang pindah ke tempat yang lain, membeli produk sejenis dari produk-produk yang ditawarkan oleh company. Kenapa? Karena publik marah, publik memboikot. Ya, saya juga masih ingat dulu di Indonesia marak illegal logging, ya, pembalakan hutan liar itu. Ya, dipotong pohonnya, kemudian dibikin furniture, kemudian dikirim, diekspor ke Amerika, diekspor ke negara Eropa. Publik di Amerika dan Eropa itu marah. Dia bilang ini furniture yang dari negara tertentu, termasuk Indonesia, itu adalah hasil dari pembalakan hutan. Jadi hutannya itu dipotong tuh, yang hutannya harusnya menjadi paru-paru dunia, dipotong sembarangan, dibikin furniture. Udah dikirim di sana nggak, orang-orang Eropa nggak mau beli. Kenapa? Karena dianggap merusak lingkungan. Yang memboikot siapa? Bukan pemerintahnya, tapi publik di sana memboikot untuk tidak membeli. Ya, saya juga masih ingat, saya punya pengalaman ada sebuah kafe. Ini lokasinya di sebuah kota yang kira-kira di Norwich ya, itu sekitar 3 jam dari London. Ini kok sepi kafe ini. Ternyata masyarakat itu di sana nggak mau membeli kafe itu. Karena kenapa? Mereka jualan kopi yang katanya diimpor dari negara Amerika Selatan. Tetapi caranya itu dibeli dengan harga yang sangat murah. Jadi dia itu tidak fair.
Sehingga kemudian masyarakat mengatakan, oh Anda eksis menjual sesuatu, itu justru menguras keringat petani-petani yang ada di Amerika Selatan sana. Sehingga ini adalah tidak terjadi ketimpangan. Sehingga kemudian publik memboikot, nggak mau membeli produk itu. Kenapa? Karena dianggap tidak fair. Ya, ada pihak tertentu yang dicelakai di situ. Ya. Kemudian berikutnya adalah konsumen. Ya, tadi publik itu luas ya, karena publik itu tidak harus konsumen Anda gitu. Ya. Kalau konsumen, ini yang berikutnya, konsumen itu adalah Anda bisa bayangkan, Anda punya produk yang sangat bagus, ya, produk yang sangat mentereng, Anda bisa buat sedemikian rupa, laku. Tapi suatu ketika konsumen Anda marah. Kenapa dia marah? Karena Anda tidak menjaga kualitas. Contoh misalnya, ya, Anda bikin produk susu untuk bayi. Tapi hasil riset menunjukkan susu ini mengandung bakteri tertentu yang justru bisa merusak kesehatan bayi. Kemudian konsumennya marah. Ya, konsumennya marah, nggak mau membeli produk itu lagi. Mungkin tidak perlu campaign, tidak perlu mengatakan bahwa ini kita harus memboikot, nggak perlu. Tapi mereka mengatakan produknya nggak bagus. Sehingga konsumennya itu kemudian tidak mau membeli produk itu lagi. Nah, itu artinya ini kiamat buat perusahaan. Kenapa kiamat? Karena konsumen yang selama ini yang harus dijaga eksistensinya, dijaga hubungannya, ternyata sekarang sudah memboikot, bukan memboikot sih, tidak mau membeli produk itu lagi. Kenapa? Karena dianggap mengganggu kesehatan. Dan saya kira ada banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Apalagi tadi kalau di-combine ya, konsumennya udah marah, kompetitorsnya banyak. Akhirnya mereka bisa switching dan itu berarti perusahaan bisa collapse. Perusahaan Anda tidak lagi untung. Dan itu artinya apa? Anda tidak bisa eksis dalam jangka panjang. Saya kira ini bagian yang pertama, bicara tentang lingkungan bisnis ya untuk sesi micro environment. Pada pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang macro environment. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.